Depan kita sudah ada Bapak Dr. Ucup Hidayat. Beliau akan menyampaikan pemaparan selanjutnya. Bapak Ucup, berkenan untuk waktunya, kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan ke kami. Dalam hal ini kami akan menyampaikan beberapa hal tentang dukungan pemerintah daerah pada program bantuan STB. TV analog ke digital. Baik, terima kasih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tadi juga sudah disinggung bahwa di dalam poin penting ini pasal 72 angka 8 disebutkan bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital, ini penghentian siaran analog off-nya paling lambat 2 tahun berlakunya undang-undang ini. Sehingga jatuh tempo penyiaran digital ini paling lambat tanggal 2 November di tahun 2022. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, penting sekali hal-hal yang kebijakan migrasi. Terus kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ada regulasi tentang peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Ini juga beberapa hal yang poin penting tentang bagaimana migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke digital. Pertama adalah penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi melalui media terestrial dilakukan dengan teknologi digital melalui penyelenggaraan multiplexing. Nah, tadi juga sudah dijelaskan, penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi dengan teknologi digital melalui media terestrial dilakukan melalui beberapa penyelenggara multiplexing dalam jumlah terbatas. Pemerintah membantu penyediaan alat bantu penerimaan siaran atau STB kepada rumah tangga miskin agar dapat menerima siaran televisi secara digital melalui terestrial. Pengawasan atas pelaksanaan pendistribusian alat bantu penerima STB dilakukan oleh Menteri. Nah, beberapa hal yang sangat penting di dalam peraturan pemerintah ini. Kedua, NSPK terkait tentang peraturan Menteri Kominfo. Ini juga Bapak dan Ibu sekalian nomor 11 tahun 2021. Ini juga ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, tahapan tanggal 30 April ini. Ya. Tahapan penghentian siaran televisi analog dilakukan melalui 3 tahapan. Pertama adalah tanggal 30 April tahun 2022. Kedua, paling lambat 25 Agustus tahun 2022, dan tahap ketiga paling lambat 2 November tahun 2022. Nah, ini 3 tahapan ini, sehingga nanti diharapkan tanggal 2 November tahun 2022 ini sudah melakukan perubahan. Terus kedua, sosialisasi. Ini termasuk hari ini kita melakukan webinar sosialisasi dalam rangka migrasi siaran televisi analog ke digital. Penghentian siaran televisi analog sesuai tahapan. Nah, alat bantu penerima siaran digital atau set-top box ini. Terus ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, NSPK terkait kebijakan migrasi TV analog ke digital. Ini juga melalui surat Menteri Kominfo, ya, kurang lebih mendukung tentang bagaimana pelaksanaan daripada kegiatan yang dituangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Terus kedua juga bagaimana pemberian alat bantu penerima siaran TV digital tadi kepada rumah tangga miskin pemilik TV analog. Nah, ini data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada Kementerian Kominfo. Nah, ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu sekalian. Terus kedua, tentang bagaimana distribusi STB tersebut berasal dari lembaga penyiaran swasta, penyelenggara multiplexing, dan dapat juga berasal dari
pemerintahan. Nah, ini juga menjadi catatan penting. Ketiga adalah pendistribusian bantuan STB yang berasal dari LPS, penyelenggara multiplexing oleh masing-masing LPS, sedangkan STB yang berasal dari pemerintah dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, sehingga mungkin barangkali di dalam pelaksanaan pendistribusian nanti bisa bekerjasama atau berkolaborasi dengan OPD atau dinas-dinas terkait yang ada di pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Lanjut, tadi juga Pak Dirjen sudah menyampaikan tentang dukungan radiogram Menteri Dalam Negeri terkait kegiatan migrasi TV analog ke TV digital. Apa manfaat migrasi TV analog ke TV digital, Bapak dan Ibu sekalian? Pertama adalah pemerataan siaran televisi berkualitas. Ini kita harapkan di seluruh pelosok daerah di dalam negeri. Terus kedua, menumbuhkan lapangan pekerjaan baru, penambahan kegiatan, usaha baru, peningkatkan pajak penerimaan negara bukan pajak, dan peningkatan kontribusi pada PDB nasional. Ketiga, ASO ini analog switch off akan menghilangkan intervensi ke negara tetangga. Adanya penghentian spektrum, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen Ismail juga, berguna untuk tersedianya jaringan 5G, peningkatan kualitas broadband internet, kepentingan penanganan bencana, pendidikan, kesehatan. 4. Memperbaiki kualitas siaran televisi di Indonesia dengan teknologi menghasilkan gambar dan suara yang bersih dan jernih. Kelima, efisiensi bagi lembaga penyiaran karena memanfaatkan infrastruktur bersama, sehingga seluruh lembaga penyiaran tidak perlu menyiapkan infrastruktur secara sendiri-sendiri. Menumbuh kembangkan industri kreatif dan konten televisi nasional. Ketujuh, efisiensi spektrum frekuensi radio. Ini sangat penting sekali, karena dengan teknologi digital, spektrum frekuensi yang diperlukan lebih sedikit dibanding dengan teknologi analog. Spektrum frekuensi yang dihemat tersebut dapat digunakan untuk layanan pendidikan, kesehatan, kebencanaan, dan layanan internet kecepatan tinggi sebagai penunjang kegiatan ekonomi digital dan syarat terlaksananya program transformasi digital. Baik, lanjut. Adapun kendala yang dihadapi di dalam migrasi TV analog ke digital adalah pertama, belum optimalnya sosialisasi ke masyarakat. Kita harapkan dengan webinar ini, Bapak dan Ibu sekalian, juga nanti setelah mengikuti serentak masing-masing OPD, baik di Bapeda, Dinas Kominfo, melakukan sosialisasi ke masyarakat. Di mata masyarakat, mitigasi TV analog ke TV digital berarti harus mengganti perangkat televisi, yang ujungnya adalah pengeluaran tambahan bagi masyarakat. Nah, ini brand yang harus dicoba disosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat memahami bagaimana peran dan fungsi STB tersebut. Kedua, mitigasi TV analog ke digital sesungguhnya membutuhkan penyesuaian teknologi di tingkat masyarakat. Pesawat televisi dengan tahun keluaran yang lama akan membutuhkan STB. Perangkat ini dapat dibeli dengan harga yang terjangkau. Namun, bagi masyarakat miskin akan diberikan bantuan STB. Sekali lagi, perangkat ini dapat dibeli dengan harga yang terjangkau, namun bagi masyarakat miskin akan diberikan bantuan STB. Saat ini data terkait masyarakat miskin yang membutuhkan STB masih perlu diperkuat. Lanjut, dukungan pemerintah daerah dalam mendorong migrasi TV analog ke TV digital. Pertama, barangkali kita terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan mitigasi TV analog ke TV digital. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan media lokal serta perangkat daerah terkait. Sosialisasi ini mencakup kebijakan, manfaat, sampai pada apa saja yang perlu disiapkan masyarakat untuk mendukung pengalihan ke TV digital. Kedua, memperkuat data terkait dengan masyarakat
yang membutuhkan bantuan set-top box atau STB. Data ini tentu saja melalui koordinasi antar dinas, Kominfo, Dinas Sosial, dan termasuk instansi vertikal seperti BPS di daerah. Ketiga, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan, pengalihan ke TV digital. Pemantauan ini dilakukan pada masyarakat dan dunia usaha yang bergerak di bidang penyiaran. 4. Lanjut, peran pemerintah daerah dalam mendukung migrasi TV analog ke TV digital. Pertama, tadi mendukung komitmen daerah untuk melaksanakan kebijakan pengalihan ke TV digital. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang terkait dengan sosialisasi kebijakan mitigasi TV analog ke TV digital, penguatan data masyarakat miskin yang membutuhkan STB, aktivitas dalam rangka pemantauan pelaksanaan kebijakan pengalihan ke TV digital. Kedua, mendorong pemerintah daerah mendukung pengalihan TV analog ke digital menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. Ketiga, terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, pertama adalah barangkali infrastruktur diharapkan mampu menampung setiap siaran televisi yang bermigrasi ke digital dan menjangkau banyaknya populasi. Ini sangat penting sekali, karena pembangunan tanpa infrastruktur, kegiatan ini tidak akan bisa berjalan secara baik. Kedua, mengalihkan program siaran ke multiplexing siaran digital agar pemirsa terkait tertarik untuk ikut beralih ke siaran digital. Ketiga, terkait perangkat STB, TV digital harus mudah diperoleh dengan harga terjangkau. 4, melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui manfaat TV digital, kemudahan beralih ke TV digital, cara untuk beralih ke TV digital, serta tidak menunggu dilakukannya analog switch off ASO. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga program STB bagian dari integral pembangunan daerah mendapatkan dukungan pemerintah provinsi, baik di provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Selesai. Terima kasih. Kami kembalikan ke pimpinan.